Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba share tentang perjikaan di dalam Excel ya, di dalam Excel dan juga spreadsheet. Kita lakukan eh, bertahap ya. Yang pertama menggunakan Excel dan selanjutnya kita menggunakan spreadsheet. Oke, spreadsheet dari Google ya maksud saya. Oke, saya akan buka langsung Excel seperti ini. Nah, di sini saya bisa masukkan rumus if ya, dari apa sih namanya, video-video yang sebelumnya, bahwa saya katakan bahwa yang namanya rumus dalam Excel maupun spreadsheet harus diawali dengan sama dengan. Contoh, saya punya data di sini, nilai 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 akhir ya, nilai akhir suatu perkuliahan ya, nilai akhir, dan di sini grade-nya. Oke, jika grade-nya diketahui bahwa nilai 100 sampai 90 itu adalah A, dan 80 sampai 90 itu adalah B. Saya asal aja ini, untuk contoh aja. Dan 70 sampai 80 itu adalah C. Oke, 60 ya. 60 sampai 80 itu adalah C. Oke, di sini semacam dengan satu ya jadinya. Oke, ini 1 sampai gitu. Oke, di sini 81. Di sini 61. Biar tidak bingung ya. Oke, terus 40 sampai dengan 60, 41 maksud saya, itu adalah D, dan kurang dari sama dengan 40 itu adalah E. Oke. Ini adalah rumusnya. Semuanya nilainya adalah 80, 65, 56, 95, 30 ya, kita asal aja 70, 85 ya, 92. Oke, cukup segini aja. Untuk menentukan ya grade huruf dari nilai akhir, kita bisa menggunakan rumus if. Caranya seperti ini ya. Pertama, memang kita harus tahu dulu bagaimana skema if-nya. Di sini kita bisa lihat dari convert ya, tabel konversi ya, grade. Di sini kita lihat bahwa logika pertama bisa dimulai urut ya, dari atas ya, dari A, bisa dari bawah atau dari E. Nah, kita semuanya pakai logika itu mulai dari atas. Oke, kita langsung aja pakai sama dengan, terus if dalam kurung. Di sini sudah ada tutorialnya ya. If dalam kurung logika tes, berarti di sini adalah logikanya atau pertanyaannya ya. Terus di sini adalah nilainya dipisah dengan koma. Mungkin ini ada perbedaan antara Excel yang satu dengan yang lain ya. Mungkin perbedaannya itu ada di koma ini ya. Bisa koma, bisa titik koma pemisahnya. Jadi kalian jangan bingung. Nanti kalian bisa lihat pada saat kalian if dalam kurung, ketik if dalam kurung, otomatis di sini akan terlihat pemisahnya itu koma atau titik koma. Maka di sini di saya adalah koma. Berarti menggunakan. Oke, sekarang kita lanjut logikanya ya. Pertanyaannya. Pertanyaan pertama.
bahwa apakah ini ya, apakah nilai ini yang saya kotakin ya ke samping ya, grade baris pertama kan sangkutnya dengan 80 ini ya. Jadi apakah ini ya 80 ini berarti di B3. Oke. Lebih dari di sini lebih dari apa? 91. Ya, lebih dari 91. Kalau 91 berarti lebih dari 91 berarti 91 nggak ikut ya. Jadi harus ada sama dengan di sini. Atau kalian bisa menggunakan 90. Ya, B3 lebih dari 90. Jadi 90-nya nggak ikut. Ya, 91-nya ikut. Ya, kecuali kalau tambah sama dengan. Harusnya di sini 91. Gitu ya. 91. Soalnya urutannya adalah kalau lebih dari itu nilai yang jadi acuannya ya, kalau lebih dari seperti ini nilai yang jadi acuan yaitu 90 ini tidak akan kehitung ya, kecuali kalau tambah sama dengan di situ gitu ya. Jadi kan di sini untuk A ini kan 90 nggak ikut ya, dia mulai dari 91. Sorry, ini harusnya dibalik biar nggak bingung. Saya rubah seperti ini. Oke, di sini langsung kita mulai lagi seperti ini. Oke, nilai yang kiri yang B3 jadinya lebih dari 90 ya, kita menggunakan 90 biar 90-nya kayak itu, tapi 91 mulai dari 91 sampai ke atas. Jika benar kasih koma ya, jika benar value if true, berarti jika benar kasih koma ya, ini untuk pemisah. Jika benar berarti nilainya adalah A. Jadi kutip, dalam kutip ya, A ya, jangan lupa dalam kutip. Teks itu ada di dalam kutip kalau di rumus if, di rumus Excel ya, dan spreadsheet juga seperti itu. Nah, jika salah apa? Nah, ini di sini kasih koma lagi, berarti ini adalah nilai jika salah. Nah, kalau jika salah berarti masih ada kemungkinan ada 4 jawaban di sini. Kalau enggak B, kalau enggak C, kalau enggak D, kalau enggak E. Tapi kita urut, berarti kita harus nyari yang B dulu ya. Jadi di sini kalian kasih if lagi. If dalam kurung seperti ini, kurung buka, kasih lagi nih, klik lagi B3, apakah nilai ini lebih dari 80 gitu ya. Soalnya B, nah B di sini nilainya adalah 81 sampai 90, berarti kita menggunakan 80 ya, soalnya mulainya 81 ya. Tadi sih kita sudah bahas di yang pertama ya. Jadi 80 ini nggak ikut, mulainya dari 81 ya. Langsung di sini koma, berarti nilainya kalau benar adalah B. Kalau salah adalah if lagi di sini ya. Soalnya ada perkiraan jika tidak A dan tidak B, berarti bisa C, bisa D, bisa E. Oke, kita ambil yang C dulu. Ya, kalau logika seperti ini harus urut ya, dari nilai yang paling besar sampai ke kecil. Oke, sekarang langsung if lagi, percikan lagi dalam kurung ya. Nah, dalam kurung ini kalian tanyakan lagi nih logical testnya ya, tanyakan lagi nilai ini apakah lebih dari 60 gitu ya. Soalnya nilai C itu adalah 60 sampai 80. Oh sorry, harusnya diketik yang 60. Oke, jika benar berarti nilainya adalah C. Jika salah berarti masih ada 2 jawaban, D kalau enggak E. Jadi if lagi, if dalam kurung ya, ingat-ingat if dalam kurung, pertanyaan lagi apakah nilai ini ya dan lebih dari, apakah nilai ini lebih dari 40, soalnya nilai D itu adalah dari 41, 40 gitu. 40 ini enggak ikut, mulainya dari 41, kecuali kalau sama dengan tadi ya, sudah kita bahas dari awal. Oke, terus kasih koma jika benar ya, koma pemisah jika benar nilainya adalah
D. Jika salah, oke, ada nilai lagi selain E di sini? Sudah nggak ada, jadi langsung E aja, kutip E. Itu soalnya apa, pilihannya sudah nggak ada, terakhir hanya E saja setelah D gitu. Kalau masih ada dua, masih ada if lagi di belakang seperti itu. Nah setelah itu kurung tutup, kita lihat di sini ya, di sini warnanya hijau, jadi yang ini belum, kurung buka ini belum ada kurung tutupnya, kita tambahin kurung tutup lagi terus. Nah warnanya akan kelihatan, yang merah sama hitam itu belum ada kurung tutupnya, kita tambahin kurung tutup lagi, merah dan hitam, baru kita enter. Sorry, ada yang salah, bentar. Bentar ya. Saya coba kutip dua ya. Kok gagal. Kutip dua. Oh iya. Jadi kutip satu tidak bisa ya, pakai kutip dua semua. Oke, mohon maaf. Salah teknis. Oke, hasilnya adalah C. Apakah benar 80 adalah C ya? Di sini 80 di C. Nah, setelah itu kita tinggal copy paste ya ke bawah ya. Tinggal tarik aja ke bawah. Ya, copy bawah. Oke. Kita lihat 65 C ya, 56 D, 95 A, 30 E, 70 sini ya, C 85 B 92. Oke, itu adalah if ya, if yang di Excel. Kita coba sekarang di spreadsheet Google ya. Kita buka email dulu. Oke, saya buka spreadsheet. Saya tambah dulu kosong. Oke, saya akan copy data yang ada di sini ya, nilai akhirnya aja. Oke, saya copy, saya taruh di sini. Oke, terus tabelnya saya copy untuk acuan ya. Oke, kita sama dengan hal yang tadi ya, kita akan lakukan sama, yaitu menggunakan if, tapi kita lihat if-nya seperti apa. Oke, apakah sama atau tidak. Oke, kita mulai dengan sama dengan ini, sama ya, untuk rumusnya pakai sama dengan, terus if ya. Oke, di sini sudah ada tulisannya mengembalikan nilai yang bergantung pada ekspresi logika. Oke, dalam kurung sama ya. Oke, kita lihat di sini. Ekspresi logika sama ya, tadi pertanyaan dulu. Jadi 80 ya lebih dari 90. Kita lihat di sini 90 batas akhirnya. 91 100 adalah A. Kita mulai dari atas dulu A. Ya. Oke, terus di sini nah lihat pemisahnya menggunakan titik koma, bukan koma ya, beda dengan yang di Excel. Jadi lihat di petunjuknya ya, jangan acuannya di saya, jangan. Ya, yang muncul di Excel kalian dan di Google Sheet kalian. Kalau Google Sheet sama ya, titik koma semua. Kalau Excel biasanya ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi kalian acuannya yang terlihat di kalian. Oke, terus nilai jika true. Oke, jika true berarti adalah A. Ini ya. Kalau ini bisa kutip 1 kan? Oh nggak bisa, kutip 2 harus. Sorry.
Terus pemisah untuk yang salah ya. Jika salah berarti if lagi sama kayak tadi. Ya, if klik yang samping lagi, nilai samping apakah lebih dari 80 gitu kan. Terus titik koma jika benar adalah B. Titik koma lagi jika salah. If lagi soalnya ada pilihan 3 nih, masih C, D, E. Jadi kita ke C dulu ya. Jika nilai lebih dari 60 ini ya, titik koma jika benar ya adalah C, jika salah titik koma lagi, ada dua nilai lagi D, kalau enggak E, berarti kita harus menggunakan if lagi. If ya, nilai lagi, nilai lebih dari lebih dari 40 ya, titik koma jika benar ya adalah D, jika salah. Nah, di sini kita lihat setelah D apakah ada nilai lain gitu, apakah ada nilai lebih dari satu di situ. Nah, ternyata hanya satu ya, jadi tidak ada if lagi, kita langsung aja E kalau salah. Kalau enggak D berarti E gitu, kalau enggak A berarti bisa B, C, D, E. Kalau enggak A, kalau enggak B berarti bisa C, D, E. Kalau enggak A, kalau enggak B, kalau enggak C berarti ada dua jawaban, yaitu D kalau enggak E. Nah, di sini terakhir kalau enggak A, kalau enggak B, kalau enggak C, kalau enggak D berarti memang pasti adalah E, seperti itu. Nah, ini kurang tutup. Nah, ini ada blokadenya ya. Jadi masih di sini belum yang if yang depan ini belum kurung tutup ya. Nah, ketahuan ya, ini bayangannya di sini kita tambah lagi satu. Nah, ini udah if di sini, langsung enter C, kita copy ke bawah. Nah, ya kan mudah ya, sangat mudah di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.